di sekolah dalam rangka untuk belajar. Ada sehat semuanya? Anak Pak Guru yang tidak hadir ini? Baik, mungkin kita prasangka baik saja temanmu yang tidak hadir adalah karena ada halangan atau karena ada sesuatu yang menyebabkan tidak bisa hadir di sekolah. Nah, hari ini kita akan belajar, namun sebelumnya Pak Guru mohon kepada kalian tolong periksa tempat duduknya masing-masing. Baik, mungkin bangku yang sudah masih berserakan tolong diperbaiki. Anak-anak sekalian, sebelum kita belajar, terlebih dahulu kita doa. Bismillahirrahmanirrahim. Bahwasanya belajar arti itu dan memberikan pelajaran kepada kawan atau mengajarkannya merupakan suatu ibadah. Dalam hal ini disampaikan dalam sebuah hadis, yaitu man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamahu nas. Siapa yang mempelajari sebuah Al-Qur'an atau pelajaran Al-Qur'an atau hadis Rasulullah, maka kemudian mengajarkannya kepada teman-teman, itulah orang-orang yang baik. Setelah kita mengetahui bahwa belajar Al-Quran dan mau mengajarkan nanti kepada teman-teman, maka hari ini Pak Guru ingin tahu siapa di antara anak Pak Guru yang sudah bisa membaca surat At-Tin. Tangan. Ya, anak kami Fitra. Ya, silakan Fitra kita membacakan surat At-Tin. Ya, baca. Nah, ini kelompok ya, silakan. Silakan. Baca At-Tin. Bismillahirrahmanirrahim. Wattini wa zaitun wa turi sinin wa hadzal baladil amin. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Tsumma radadnahu asfala safilin illa alladhina amanu wa amilus solihati falahum ajrun ghairu mamnun. Amaikan kitabah bidzikri. Ya, Pak kami semuanya. Sebelum kita melanjutkan, maka kita akan terlebih dahulu mengetahui kompetensi dasar. Artinya kemampuan yang harus dimiliki yang pertama sekali. Yang pertama, siswa terbiasa membaca Al-Quran dengan tartil. Artinya perlahan-lahan. Yaitu menunjukkan sikap saling mengingatkan dan berpegang teguh sebagai implementasi dari pemahaman Quran Surat At-Tin dan Al-Ma'un. Kemudian yang ketiga, jika di satu memahami makna Quran At-Tin dan Quran Al-Ma'un dengan baik dan benar. Yang keempat, 4.2 membaca Quran Surat At-Tin dengan baik dan tertib. Dan 4.3 menunjukkan hafalan Quran At-Tin dan Al-Ma'un dengan lancar. Kemudian anak-anak akan mengetahui indikator pencapaian kompetensi. 1. Peserta didik mampu terbiasa membaca Al-Quran dengan tartil. 2. Terbiasa bersikap saling mengingatkan dan berpegang teguh sebagai implementasi surat At-Tin. 3. Menyebutkan makna At-Tin dengan baik dan benar. Yang keempat, siswa membaca surat At-Tin dengan baik dan tertib sesuai dengan makharijul hurufnya. Kelima, siswa dapat menunjukkan hafalan Quran Surat At-Tin dengan baik dan tertib. Ketahui tujuan pembelajaran pada hari ini. Ya. Setelah proses pembelajaran, siswa dapat memahami makna
dengan baik dan benar. Itu yang pertama. Yang kedua, setelah proses pembelajaran siswa dan membaca tartil dengan baik dan tartil sesuai dengan makhorijul hurufnya. Kita masuk kepada kegiatan inti. Namun sebelum kegiatan inti, anak-anak guru untuk dapat belajar ini dengan cara berdiskusi, yaitu melalui kelompok-kelompok. Ada 4 kelompok pelajaran, ya, pembelajaran nanti ini. Kelompok A, kelompok B, kelompok C dan kelompok D. Masing-masing kamu sudah duduk berkelompok ya. Untuk itu sebelumnya kamu dapat melihat video ini. Rasulullah hijrah ke Madinah. Oleh karena itu surat ini digolongkan ke dalam surat Al-Anbiya. Nama surat Atin diambil dari kata Atin yang terdapat pada ayat pertama yang berarti surat Atin terdiri dari 8 ayat dan menempati urutan 95 dalam Al-Quran dan diangkat menjadi Nabi Allah SWT. Gunung Sinai juga sering disebut Jabal Musa atau Gunung Musa. Gunung Sinai terletak di semenanjung Sinai, lintasan antara Mesir dan Palestina, Arab dan Mesopotamia. Pada malam Mi'raj Rasulullah SAW berhenti sebentar di tempat ini dan melaksanakan sholat sebagai penghormatan beliau pada sekian tempat tersebut. Baik, kepada anak-anak semuanya, masih semangat? Masih. Bagus, itu yang diharapkan. Kita belajar harus semangat, ya. Nah, setelah kamu mengamati video pelajaran ini, maka mungkin ada di antara anak-anak guru yang mau bertanya kepada anak-anak. Ya, boleh. Oh ya, kelompok A ya. Ya. Wattini wazzaitun wa turi sinin wa hadzal baladil amin laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim tsumma radadnahu asfala safilin illalladzina amanu wa amilus sholihat falahum ajrun ghairu mamnun fama yukadzibuka ba'du biddin alaysa Allahu biahkamil hakimin. Kira-kira sudah paham? Sudah ngerti ya? Pak Guru akan menanyakan kepada kamu, kenapa Al-Quran harus dibaca dengan tartil dan apa artinya? Ya, apa diulang lagi? Oh, iya ya, bagus. Katanya kelompok C membaca bertartil itu artinya membaca Al-Quran dengan perlahan-lahan sesuai lanjutnya. Berikutnya, siapa yang disuruh membaca Al-Quran? Sebagai orang Islam. Kelompok D menjawab, yang disuruh membaca Al-Quran adalah kita sebagai orang Islam akan mendapat pahala dan pahala itu akan mengantarkan kepada kita yaitu masuk surga. Mau nggak kira-kira aku masuk surga? Salah satunya kita mempelajari Al-Quran, sering membaca Al-Quran, terutama
pertama yang kita pelajari pada hari ini yaitu suratin membaca Al-Quran satu ayat satu demi huruf demi huruf itu memperolehkan pahala. Ketika dalam kondisi kita berwudu, maka pahala yang satu huruf adalah 10. Subhanallah. Kalau satu ayat itu umpamanya jumlahnya ada sekitar 10 ayat, kalikan saja 10 kali 10, berapa jumlah pahala kita? 1. Itu serang. Terus Pak Guru akan mencoba untuk mengurutkan, yaitu suratin yang Pak Guru bagikan sesuai dengan kelompok-kelompoknya. Ini kelompok B, ini kelompok C, dan ini kelompok D. Dua ayat yang harus kamu urutkan di sana. Baik pada semuanya, tadi kelompok A sudah mempresentasikan hasil diskusi tentang mengurutkan ayat daripada suratin, yaitu ayat 1 dengan ayat 7. Bagaimana menurut kalian bacaan tadi yang disampaikan oleh kelompok A? Bagus? Oke, kalau gitu kasih tepuk tangan dulu. Tadi kelompok B sudah membacakan suratin ayat 4 dan 5. Kira-kira dari bacaan tadi ada yang mau menanggapi? Ada nampaknya. Apa yang kira-kira mau menanggapi kelompok A? Ada pengucapan yang kurang tepat pada ayat keempatnya katanya. Yang kamu dengar gimana bacaan tadi? Kata lakod dengan asal takwim. Di sana ada huruf kolkolah. Baik, kalau boleh Pak Guru ulangkan, bacanya adalah lakod khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Jelas tentang panjang pendek dan kolkolahnya. Kata Daud dan sana ada huruf yang mati. Kelompok C akan menjelaskan tentang hasil diskusi tentang suratin ayat 8 yang diperolehnya. Kami dari kelompok C akan menjelaskan bahwa hakim ayat 8 bahwa Allah adalah hakim yang paling adil di dunia ini adalah Allah. Baik, itulah penjelasan dari kelompok C tentang ayat 8 surat At-Tahin. Bagaimana menurut pendapat kelompok yang lain? Ada yang mau menyanggah? Oh, baik. Silakan kelompok B nampaknya ini mau menyanggah. Kami dari kelompok B menanggapi atau menambahkan penjelasan dari kelompok C. Surat At-Tahin ayat 8 yaitu bahwa Allah membalas perbuatan baik dan buruk manusia. Oh iya, bagus. Jadi ditambahkan oleh kelompok B, hakim yang adil itu dimaksudkan di sana adalah Allah menjadi hakim dari perbuatan seluruh manusia. Baiklah, kami akan membacakan kesimpulan belajar pada hari ini. 1. Mempelajari surat At-Tahin itu sangat penting bagi umat Islam. 2. Membaca surat At-Tahin ayat-ayat Al-Quran itu diberi pahala oleh Allah. 3. Kita harus pandai membaca Al-Quran
Al-Quran dengan baik dan benar, sesuai dengan makhrajul hurufnya dan ilmu tajwidnya. Setelah dibacakan kesimpulan pelajaran asing pada kesempatan pagi hari ini oleh kelompok A, selanjutnya Pak Guru mengingatkan bahwa untuk pertemuan berikutnya kita akan belajar surat Atin, cara menulis surat Atin yang baik dan benar. Selanjutnya kita akan tutup pelajaran ini. Dari Pak Guru sampai di sini, lebih kurang mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.